Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Yang kameranya belum aktif, silahkan diaktifkan dulu ya. Ayah Maila, Naurah, kemudian Muhammad Rehan ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kelas 6C SDN Cikini 02. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat-sehat semuanya ya, anak-anak SIR kelas 6C yang udah tambah ganteng, tambah cantik. Sehat, Sir. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya mau lihat dulu yang sudah masuk. Siapa saja, udah hampir separuhnya ya, udah hampir 50%. Saya mau kirim link absen dulu ya. Nanti tolong diisi gitu. Saya kirim di chat. Oke, saya sudah kirim link absensi di kolom chat. Silahkan diisi absensinya. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Yang sudah gabung langsung. Ya, sudah 16 partisipan. Alhamdulillah udah lebih dari 50%. Yuk kita berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Saya minta semua speakernya atau mikrofonnya diaktifkan dulu. Kita berdoa. Diaktifkan dulu speakernya. Saya minta Muhammad Alvino dipimpin berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo silakan Alvino. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Terima kasih Alvino yang sudah memimpin berdoa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga Allah membukakan pintu ilmu kepada kita sehingga kita bisa mudah untuk mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Amin ya robbal alamin. Saya mau share screen ya. Saya mau share screen. Udah tampil anak-anak? Kelihatan, Sir. Oke, ya. Oke. Stop dulu. Ini ya. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita lihat tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan berlatih, untuk menentukan kalimat utama, siswa dapat menentukan kalimat utama dalam bacaan teks non-fiksi. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan menulis perilaku warga negara Indonesia, siswa dapat menentukan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan
NKRI dengan tepat. Nah, jadi ini tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, ini gambaran capaian kalian kegiatan pembelajaran hari ini supaya nanti bisa kalian flashback lagi. Saya sudah mencapai tujuan pembelajaran enggak sih gitu ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran ada refleksi lah seperti itu. Next. Kemarin ada kegiatan apa ya? Siapa yang ikut upacara kemarin? Ada yang ikut upacara kemarin? Saya lihat, boleh diaktifkan dulu nggak apa-apa speakernya. Cynthia ikut upacara nggak kemarin? Ikut ya, karena kemarin mengirimkan foto timestamp ke SIR untuk bukti bahwa melaksanakan upacara. Kegiatan apa kemarin, Sin? Sin? Upacara apa ya? Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Tanggal berapa, Sin? Tanggal 1 bulan Juni 2021. Iya, kemarin adalah upacara hari kelahiran Pancasila. Hari ini saya mau menampilkan ini. Salah satu tokoh perumus Pancasila. Dia termasuk dalam termasuk dalam panitia 9 PPU PKI tim penyusunan Pancasila. Nah, ini salah satunya dari salah satu tokoh pejuang Profesor Muhammad Yamin. Nah, ini saya ambil dari channel teman kita Sabrina Bina. Nah, Sabrina Bina ini telah membuat biografi Profesor Muhammad Yamin. Apa sih yang akan diceritakan Sabrina? Ayo kita lihat. Kita simak video dari Sabrina Bina yang akan menjelaskan siapa itu Profesor Muhammad Yamin. Kita lihat. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Sabrina Bina. Ini teman kita nih. Aku mau bercerita biografi Bapak Profesor Muhammad Yamin. Nah, ini orangnya. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962, umur 59 tahun. Dia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Dia wafat ketika menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin beragama Islam. Nama Muhammad Yamin juga dipakai sebagai nama jalan, yaitu Profesor Muhammad Yamin SH, Menteng, Jakarta Pusat. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Holland, University School atau dibaca HIS. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Dokter Hewan Bogor, KNS, hingga Sekolah Kehakiman. Muhammad Yamin diangkat sebagai Ketua JOR Sumatera BON pada tahun 1926 sampai 1928. Muhammad Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Poh, dan Syarifuddin. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPU PKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 dengan SK
Presiden RI nomor 088 garis miring EK garis miring 1973 dengan penghargaan yaitu 1. Gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088 garis miring TK garis miring 1973. 2. Bintang Mahaputra RI. 3. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. 4. Tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan pataha komando cadangan strategis Angkatan Darat. Oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Oke. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah biografi dari Profesor Muhammad Yamin yang dibuat oleh teman kita Sabrina Bina. Saya ambil dari channel dia. Tadi kita lihat bahwa Profesor Muhammad Yamin adalah salah satu panitia 9, anggota dari panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Di mana Piagam Jakarta itu adalah cikal bakal yang akan digunakan sebagai rumusan Pancasila seperti itu. Berarti ini salah satu tokoh yang kemarin kita upacara ya, memperingati ya, ikut apa ya, bisa dikatakan menghormati jasa Profesor Muhammad Yamin. Nah, kemarin banyak siswa kelas 6C yang mengirimkan foto telah mengikuti atau sedang mengikuti kegiatan upacara, walaupun ada yang menggunakan telepon, laptop, kemudian di televisi. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara harusnya bisa mencontoh semangat dari Profesor Muhammad Yamin. Tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana caranya? Oh, banyak sekali. Belajar tentunya. Kita sebagai warga negara, khususnya kita yang masih di usia anak sekolah, yang cara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia salah satunya dengan belajar dengan dia. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga ada hak-hak yang diberikan oleh negara gitu. Jadi ada hak sebagai warga negara yang diberikan oleh negara untuk seluruh warganya. Hak ini tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Jadi saya, kamu, kemudian orang tuamu, tetanggamu, semua, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atas negara. Berkaitan dengan hak warga negara, saya akan menampilkan sebuah teks. Saya close dulu. Nah, ini dia. Sebuah teks. Saya minta siapa nih? Saya mau lihat siswa share dulu. Malik, Mas Malik. Iya, kenapa Pak? Alhamdulillah Malik udah datang. Minta dibacain Malik. Kelihatan nggak Malik? Apa share gini? Oke. Kita dengarkan, Malik akan membacakan ini. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogram oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Yeah. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik juga ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi.
Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Malik. Mantap. Ya, tadi Malik sudah membacakan teks yang saya bagikan di layar, berisi tentang kegiatan Siti dan ibunya ya, di mana ibunya mengikuti pelatihan membatik di desanya dengan ibu-ibu PKK. Di sini ada salah satu kegiatan di mana Ibu Siti mendapatkan pelatihan yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari orang tua atau ibunya Siti ini. Akhirnya dia kan bisa memiliki keterampilan itu. Dengan memiliki keterampilan berarti dia bisa tuh mengembangkan. Nah, di sini ada hak yang dibahas rupanya. Hak apa? Ketika seseorang itu memiliki keterampilan, dia bisa mendapatkan hak. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini tadi sudah saya terangkan di atas. Semua warga negara salah satunya mendapatkan hak dari pemerintah atau dari negara adalah mendapatkan penghidupan yang layak. Banyak sekali negara yang memberikan hak kepada warganya. Contohnya bisa lah kita lihat hak memperoleh pendidikan, kemudian hak kesamaan dalam hukum. Nah, sama itu, seumpamanya Alvino bawa sepeda yang baru-baru ini kan sepeda keluar dari jalur itu. Alvino bawa sepeda di daerah tertentu keluar dari jalur, ya bisa kena tilang. Itu rakyat biasa, seumpamanya anak presiden seperti itu, ya sama aja, kena tilang juga. Itu sama hak di dalam hukum. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu. Selain dari itu juga ada lagi hak untuk memperoleh kesehatan, itu juga sama. Nah, ini ada contoh hak warga negara. Bisa kita lihat di sini. Kira-kira yang pertama ini apa nih? Orang lagi berdoa. Orangnya lagi berdoa. Ardiansyah. Kira-kira hak apa nih yang diperoleh seorang anak ini, Ardiansyah? Diaktifkan aja Mas Ardiansyah. Speakernya. Orang berdoa. Hak apa ya Ardiansyah? Biasanya hak itu berkaitan dengan sesuatu yang kita peroleh. Ayo, hak apa ini? Berdoa? Berdoa? Ardiansyah? Hak apa Ardiansyah? Coba Alvino, ayo hak apa nih Alvino? Senyum-senyum aja nih. Speakernya dulu Mas Alvino. Yang mana Pak? Nomor 1 nih, yang orang lagi berdoa. Hak beribadah. Hak beribadah, iya bagus. Negara itu menjamin hak setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Jadi salah satunya itu. Ini adalah hak beribadah, betul sekali Alvino. Karena apa? Ya kita sesuai dengan ajaran agama, kita beribadah sesuai dengan ajaran agama tersebut. Seperti kita seumpamanya Muslim, ya ibadahnya sholat, kemudian puasa, itu dijamin hak-haknya oleh oleh negara. Kemudian saudara kita yang agamanya di luar Muslim ya sama, mereka juga memiliki hak kebebasan untuk beribadah. Seumpamanya kayak yang Kristen, hari Sabtu atau Minggu mereka pergi ke gereja, kemudian yang lainnya ke pura, itu juga bisa. Adalah salah satu contoh sebagai kebebasan beribadah, hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. Kemudian nomor 2, nih foto apaan ini? Bocah lagi ngapain? Ada yang mau jawab sebelum saya sebutkan? Sebelum saya sebutkan namanya. Hak apaan ini? Don Rafael. Ya Pak. Ya, kira-kira ini hak lagi apaan ini? Hak apa yang diperoleh oleh
peserta didik atau anak-anak nih ya? Ini sedang belajar bersama, Pak. Iya, itu kan sedang belajar. Berarti Oh. kalau belajar itu suatu kewajiban, tapi ini kan hak. Berarti apa ya? Kalau hak kan berkaitan dengan sesuatu yang kita peroleh, seperti itu. Ayo, siapa yang bisa? Anggita, hak apa nih Anggita? Belajar. Belajar kan kewajiban. Haknya? Ya, Sir. Iya, boleh. Mendapat ilmu. Iya, boleh mendapat ilmu, hak mendapat ilmu. Saya ambil lagi lebih mudahnya seperti ini. Hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu berhak memperoleh pendidikan gitu. Kita bisa lihatlah teman-teman kita yang memiliki keterbelakangan. Maaf, ABK lah, seperti kita kan juga punya teman ABK. Kalau dulu itu ada sekolah khususnya, khusus ABK, tapi sekarang semua sekolah negeri udah boleh menerima siswa ABK. Itu terbukti bahwa hak warga negara Indonesia salah satunya mendapatkan pendidikan gitu. Jadi tidak membeda-bedakan siapa, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia anak pejabat, mau dia anak siapa saja, pedagang. Selama dia menjadi warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, ya. Kemudian yang ketiga, gambar apa nih kira-kira nih? Ini kayaknya tadi nih Ibu Siti nih lagi ngebatik. Siapa lagi yang mau jawab nih sebelum saya tanya? Siapa ya? Sabrina. Aduh, Sabrina baru on. Ayo Sabrina, kira-kira hak apa nih yang diperoleh ibu-ibu ini nih? Speakernya Sabrina. Hak apa ini? Hanya kayak tadi cerita tadi tuh ya di atas ya. Ada itu hak apa ya? Speakernya Sabrina. Hak apa ya? Hak apa ya? Alvino. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Boleh? Mantap. Tepuk tangan dulu buat Alvino. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, seperti itu. Selain tiga ini ya tadi saya sudah berikan contohnya. Banyak sekali sebetulnya hak yang diterima warga negara Indonesia yang diberikan oleh negara. Ini hanya sedikit contoh gitu. Hanya sedikit contoh. Kayak kemarin kan teman-teman kita yang perempuan mendapatkan vaksin HPV, ya, itu juga salah satu hak dari kalian mendapatkan vaksin itu. Apa sih itu Pak? Ya vaksin untuk mencegah kanker serviks. Makanya dikhususkan untuk yang perempuan saja. Itu hak kalian. Itu makanya kemarin ada 2 orang yang susulan ya. Semoga sudah mendapatkan haknya gitu. Kalau yang sudah mendapatkan haknya ya bagus. Tinggal lanjutin nanti di SMP-nya. Oke, next ke slide berikutnya. Di slide berikutnya saya akan memberikan quiz. Oke, dilihat dulu. Dilihat dulu. Dilihat dulu. Nomor 1, orang lagi ngapain? Lagi berjualan kayaknya. Di sawah, di sawah lagi. Orang berjualan kok di sawah. Di pasar ya. Ini ada pasar yang terapung nih. Mantap nih. Siapa yang tahu ya daerah mana ya? Yang kedua ada gambar orang lagi mendapatkan vaksin. Yang berikutnya siswa-siswi lagi diskusi apa?
Udah tahu ya gambarnya ya? Pada jelas belum gambarnya? Kelihatan? Kelihatan, oke. Saya akan membagikan link, nanti kalian isi di situ. Saya akan share di kolom chat, nanti kalian isi di situ. Saya beri waktu mungkin 3 menit lah, cukup itu. Kalian tuliskan hak berdasarkan gambar. Jadi nomor 1 tadi haknya apa, kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa. Gitu. Di Google Form juga sudah ada itu gambarnya gitu. Jadi nanti kalian tinggal isi saja di situ. Ingat, hak adalah sesuatu yang berkaitan dengan yang kita peroleh. Saya stop share screen dulu untuk memberikan linknya. Saya mau berikan linknya di chat. Oke, silahkan diisi. Saya beri waktu 3 menit lah untuk itu. Layarnya ditutup boleh, tapi jangan keluar dari Zoom-nya. Layarnya ditutup boleh. Saya beri waktu 3 menit. Kalian sudah isi, raise hand ya. Saya mau lihat hasilnya. Kalau yang udah isi, raise hand. Berbicara mengenai hak itu berkaitan dengan yang diperoleh. Oke, sudah ada yang masuk nih. Saya mau share screen dulu nih. Siapa yang sudah masuk jawabannya? Bisa dilihat nggak nih? Kelihatan nggak, Juleha, layarnya? Layar yang saya share. Udah ada 4 siswa nih. Saya mau baca punya Sabrina. Gambar pertama dia jawab apa ini? Hak mendapatkan pekerjaan. Oke, boleh. Yang kedua, hak apa ini? Jawaban Sabrina. Hak untuk mendapatkan kesehatan. Ya, boleh. Betul. Hak untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, bagus. Tadi sudah dijawab oleh Sabrina. 3 hak yang saya tampilkan di layar. Saya kembali lagi ke sini. Ya, yang ini. Yang ini. Tadi Sabrina hak untuk
mendapatkan pekerjaan. Oh, bagus. Kemudian yang ini mendapatkan kesehatan. Yang ini adalah memperoleh pendidikan. Oke. Yang belum masih saya tunggu. Tinggal setengah menit lagi nih. Kerjakan secara mandiri. Tidak mencontek yang tadi yang saya tampilkan ya. Berbicara mengenai hak. Saya gedein biar ini. Ya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Saya minta Muhammad Alvino coba dibacakan paragraf 1. Alvino. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia dalam bentuknya berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Ya. Tadi sudah dibaca oleh Alvino bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harusnya diterima seseorang. Itu adalah pengertian atau definisi dari hak. Di sini di paragraf 2, ada contoh. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sama tadi sudah saya jelaskan di awal. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam membentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Ini juga saya tadi mengambil video punya Sabrina. Saya ini dulu. Saya ambil video punya Sabrina. Itu haknya Sabrina tuh. Video yang di-upload oleh Sabrina di linknya, di channel YouTube-nya itu adalah hak dia. Makanya saya tidak mengakui bahwa itu punya saya. Itu saya tidak mengakui. Saya menuliskan, saya ambil ini dari linknya channel YouTube-nya Sabrina Bina. Kenapa? Saya tidak mau nanti dituntut oleh Sabrina. Karena itu haknya Sabrina seperti itu. Nanti saya dituntut Sabrina, Pak, kok Bapak ngakuin sih video saya itu kan yang punya saya gitu. Itu salah satu pelindungan hak warga negara atas hukum yang ada. Jadi ketika nanti kalian ngambil materi atau informasi yang diambil dari YouTube itu harus dicantumkan alamatnya seperti itu. Alamat linknya diambil dari mana. Itu berkaitan dengan hak tadi intelektual seseorang seperti itu. Ini dia. Ya. Salah satu intelektual seorang kan seperti tadi itu linknya Sabrina sudah mengupload salah satu biografi dari Profesor Muhammad Yamin. Kita lihat lagi yuk teks ini. Kita lihat lagi teks ini. Saya perbesar lagi. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang atau yang seharusnya diterima seseorang. Kemudian hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Indonesia. Yang ada dalam paragraf ini adalah sesuatu yang real, yang nyata. Kita bisa lihat, apalagi di paragraf 2, tadi sudah saya sebutkan.
intelektual Sabrina ada, jadi saya ambil dan saya tidak mengakui bahwa itu hasil karya saya, tapi saya mencantumkan bahwa itu punyanya Sabrina. Itu salah satu bukti nyata. Ketika kita melihat teks berbentuk seperti ini, ini adalah suatu teks yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Seperti itu. Buktinya apa, Pak? Buktinya tadi channel YouTube-nya Sabrina, videonya saya ambil, itu betul ada. Kemudian hak-hak warga negara juga ada. Kalau kita melihat jenis teks seperti ini, kita akan mengacu atau kita akan mengaitkan teks jenis apa ya ini yang menceritakan sesuatu yang nyata seperti itu. Kira-kira teks jenis apa ya? Dulu kan kita pernah belajar ada fiksi, non-fiksi seperti itu. Ada yang bisa jawab teks jenis apa kalau yang menceritakan sesuatu yang nyata? Alvino? Kenapa, Pak? Teks yang menceritakan sesuatu yang nyata, menceritakan sesuatu yang ada, itu teks jenis apa, Alvino? Teks non-fiksi. Betul sekali, teks non-fiksi. Nah, ini adalah salah satu jenis teks non-fiksi. Kenapa? Ya, karena real, nyata, seperti itu. Teks non-fiksi tadi seperti yang disampaikan oleh Alvino adalah sesuatu yang berkaitan atau menceritakan hal yang terjadi, kenyataan. Bentuknya apa, Pak? Bentuknya ya biografi, seperti tadi video pertama saya tunjukkan di awal, karyanya Sabrina, seperti itu. Kemudian laporan dan jurnal ilmiah. Saya balik lagi ke atas karena ada ini ya di sini. Di dalam sebuah teks yang tadi dijelaskan bahwa ini adalah salah satu jenis teks non fiksi karena menceritakan sesuatu apa adanya yang nyata lah seperti itu. Dalam sebuah teks atau kita lebih persingkat lagi, ini adalah suatu paragraf. Suatu paragraf. Di paragraf ini memiliki satu kalimat penting. Satu kalimat penting atau biasa disebut dengan kalimat utamanya seperti itu. Yang menjelaskan atau menggambarkan isi suatu paragraf itu menceritakan tentang apa. Itu seperti itu. Biasanya ada di kalimat utama seperti itu. Nah, ini dia kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi tentang gagasan pokok yang dibahas pada suatu paragraf. Ya, jadi kalimat utama itu intinya dari paragraf itu membahas tentang apa? Kalau tadi yang apa? Kalau tadi hak sebagai warga negara Indonesia di teks itu kan pertama berbicara tentang hak. Nah, berarti intinya di situ adalah hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ada cara dan langkahnya. Yuk, mari kita simak nih. Bagaimana cara menentukan kalimat? Oke. Yang pertama. Oke, stop dulu. Ini. Cara cepat menentukan kalimat utama. Yang pertama. Ya, teks yang akan ditentukan kalimat. Jadi ketika saya gedein. kalian akan menentukan atau menemukan kalimat utama, teksnya dibaca dulu. Iya, dibaca. Dibaca harus dulu, itu mah wajib. sama. Ya, mendetail dari awal sampai akhir. Yang kedua, cari kalimat umumnya terlebih dahulu. Ya, lihat kalimat utama dan kalimat umum. Jadi cari kalimat. Kalimat utama biasanya umum. Lebih dahulu. Luas. Belum khusus. Kalimat utama ini anak-anak akhir secara cepatnya dalam menemukannya karena kalimat utama biasanya selalu terdapat di awal kalimat. Ya, paling banyak, paling sering kalimat utama itu terdapat di awal kalimat. Kalimat pertama biasanya. Kalau bukan terdapat di kalimat pertama atau di awal paragraf, ya, dia adanya di akhir paragraf, ya. Seperti itu. Jadi secara cepat menemukan kalimat kita. Berarti ada di awal, ada di akhir. Kalau ini kita lihat letak kalimat utama. Jadi kalimat utama berdasarkan posisinya itu ada 3.
yaitu di Di awal. awal. Ya, ingat saja awal rumusnya A, kemudian di belakang B, dan campuran. Maksud campuran di sini kalimat utamanya posisinya terletak di awal dan belakang atau awal dan akhir. Ya, jadi supaya cepat kalian memahaminya, kalimat utama itu ingat posisinya bisa A, B, C, di awal, di belakang, dan campuran atau awal dan akhir atau belakang kalimat. Ya, belakang paragraf. Nah, maksudnya di sini ketika kalimat utama terletak di awal, dia ya, cara menemukannya bagaimana? Mudah. Ya, caranya jika kalian membaca paragraf, kalian baca dulu kalimat keduanya. Jadi kalimat yang nomor 2-nya. Nah, jika kalimat yang nomor 2 di sini ya ada pengulangan dari kata-kata kalimat pertama, maka bisa dipastikan kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1. Ya, nah, kemudian yang kedua, di kalimat berikutnya, di kalimat kedua, itu ada kata hubung. Nah, kata hubung di sini seperti ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, kalimat utama yang terletak di awal itu pasti di kalimat berikutnya ada kata ganti seperti ia, mereka, dan nya. Jika letak kalimat utama ada di belakang atau di akhir paragraf, nah ini lebih mudah ya. Kalian lihat kalimat yang ada di akhir paragraf atau paling belakang, jika dia merupakan simpulan ya yang ditandai dengan adanya kata-kata oleh karena itu atau oki kita singkat, oleh sebab itu atau osi, ya. Kemudian jadi, kemudian bahwa atau maka, maka bisa dipastikan bahwa letak kalimat utamanya ada di belakang. Ya, jadi ketika kalian menemukan ciri seperti itu, ingat letak kalimat utamanya ada di belakang. Nah, dan terakhir campuran merupakan letak kalimat utamanya itu ada di awal dan akhir atau awal dan belakang, campuran A dan B. Ya, nah ini merupakan campuran ini merupakan gabungan dari letak kalimat utama di awal dan di belakang. Itu kalian lihat dulu kalimat yang pertama apakah dia ada pengulangan kata-katanya, yang kedua ada kata hubung, ketiga ada kata. Sorry, saya balik lagi ke atas. Tampil ya. Ya, sampai sini tadi ya. Dan ada awal dan belakang, campuran A dan B. Ya, nah ini merupakan campuran ini merupakan gabungan dari kalimat utama di awal dan di belakang. Kalian lihat dulu kalimat yang pertama dia ada pengulangan kata-katanya, yang kedua ada kata hubung, ketiga ada kata ganti, dan di akhir paragrafnya apakah ada simpulan, ya. Nah. Oke.
Jadi letak kalimat utama itu bisa kita identifikasi dengan rumus ABC. Awal, belakang, atau campuran. Kalau awal bagaimana? Kalau kalimat utamanya ada di awal, biasanya untuk kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ada kata-kata yang diulangi. Kemudian ada kata penghubungnya. Kemudian ada kata ganti, yaitu tadi untuk mengidentifikasi kalimat utama ada di awal. Berikutnya, untuk kalimat utama ada di belakang, kita bisa lihat ada kesimpulannya. Seperti tadi dijelaskan ada kata-kata oleh karena itu, seperti itu. Oleh sebab itu, itu salah satu dari identifikasi kita untuk mengenali kalimat utama itu ada di belakang. Kemudian untuk campuran itu ada di depan dan di akhir paragraf kalimat utamanya. Berarti ada dua, Pak. Iya, ada dua. Hanya saja kalimat utama yang belakang hanya menegaskan kalimat pertama saja. Kita lihat contohnya. Oke. Kita lihat teks yang tadi. Saya besarkan tampilannya. Kok ke sini? Saya mau ke sini dulu. Ya, di sini. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima seseorang. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat di kalimat kedua, kita identifikasi nih kalimat kedua. Ada pengulangan kata nggak kira-kira? Sabrina, ada pengulangan kata nggak di kalimat kedua? Dari kalimat ke-1 dan kedua? Ini Sabrina. Ada. Kata apa itu Sabrina? Hak. Kata hak. Oke. Lanjut, kita identifikasi kalimat berikutnya. Berdasarkan ketentuan dalam hukum, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ada pengulangan kata nggak Sabrina di situ? Ada. Apalagi tuh? Tahun 1945. Selain itu, yang mengacu kepada kalimat pertama. Hak warga negara. Iya, ada pengulangan lagi. Kita berarti bisa identifikasi nih. Kita bisa identifikasi paragraf ini. Karena tadi ketika kalimat utamanya ada di awal, ada pengulangan kata di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini tadi udah dijelaskan oleh Sabrina, ada Pak pengulangan kata, yaitu apa? Kata hak. Di awal kalimat ada kata hak, kedua juga ada, ketiga juga ada. Berarti kalimat paragraf ini adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Seperti itu. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kita lihat yang kedua. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual. Di sini juga udah bisa kita analisis ya, bisa kita identifikasi tuh. Apa? Ada pengulangan kata lagi antara kalimat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu kata apa? Saya mau tanya yang muncul di sini siapa? Syahra, ada kata pengulangan kata apa Syahra di paragraf kedua? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Selain itu? Selain itu? Mama diem dong. Selain itu?
Selain itu, ada yang bisa bantu Zahra? Cynthia, selain warga negara Indonesia tadi, ada pengulangan kata apa lagi? Kita harus jeli nih. Apa Cynthia? Ayo kita baca lagi. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia. Ini kan salah satu tadi udah diidentifikasi waktu di video pembelajaran. Ada kata ganti apa? Kata ganti ini. Ini tuh mengacu pada apa? Perlindungan hukum. Hak ini, perlindungan hukum. Maksudnya ini tuh perlindungan hukum. Dari sini saja sebetulnya kita sudah menentukan. Oh, ini kalimat utamanya itu ada di awal. Kenapa? Karena ada kata ganti. Kata gantinya apa? Ini dia. Hak ini hak apa, Pak? Ya ini. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Sebetulnya kita baca dari kalimat gue udah mengacu bahwa kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Untuk lebih jelasnya lagi atau meyakinkan lagi, kalimat ketiganya ada kata pengulangan enggak? Ada apa? Ya hak. Kemudian kalimat berikutnya keempat, ada pengulangan enggak? Ada apa? Hak. Nah, seperti itu. Nah, berarti paragraf kedua dari teks hak sebagai warga negara Indonesia adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalau kita berbicara mengenai letak kalimat utama seperti tadi, cara mengidentifikasi di awal, di akhir, dan di campuran awal dan akhir, itu kan kita akan mengingat bahwa jenis paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu ada di awal seperti ini berarti jenis paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Kalau di akhir atau yang berisi dengan kesimpulan itu adalah induktif dan di awal dan di akhir adalah paragraf campuran. Next, kita lanjut. Ini tadi sudah. Yang pertama. Ini sudah. Oke, ini dia. Dibaca dalam hati dulu. Karena setelah ini saya mau berikan link kuis. Untuk menentukan kalimat utamanya. Ada di awal apa ada di akhir ya? Saya baca. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Itu paragraf pertama. Kira-kira ada di mana nih kalimat utamanya? Yang kedua, dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, ada kata oleh karena itu. Batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Oke, saya akan berikan link kuisnya di chat seperti tadi. Kalian isi, letak kalimat utamanya ada di mana. Stop share screen dulu.
Sambil dibaca ya, biar tahu nih. Letak kalimat utamanya ada di ini. Ya, silahkan. Saya beri waktu 2 menit ah. Orang itu cuman ini kok, pilihan ganda, lebih cepat. Lebih cepat. Silahkan di close layarnya untuk ngebuka yang tidak bisa split screen-nya. Nggak apa-apa. Kalau yang sudah raise hand, saya mau lihat. Raise hand. Alvino sudah, Alvino? Mic-nya Alvino. Nah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Paragraf 1, Alvino jawabannya apa, Alvino? Paragraf 1 ini. Mana ini ketemu? Bukan nomor 2. Paragraf 1, ibu-ibu PKK. Paragraf 1 jawabannya awal dan akhir kalimat. Awal dan akhir kalimat. Kita lihat ibu-ibu PKK di tempat. Akhirnya, oh iya betul. Betul nih, jawaban Alvino. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, ini kalimat pertama dan terakhir ada sambungannya nih. Kalimat terakhir adalah menjelaskan atau menegaskan dari kalimat pertama. Berarti ini adalah salah satu paragraf campuran karena kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian Alvino, paragraf kedua. Alvino jawab apa tadi? Yang paragraf kedua saya jawab di akhir kalimat. Kenapa? Kenapa jawabnya di akhir kalimat? Identifikasinya dari mana, Alvino? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa? Alvino. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti Ibu PKK di tempat tinggal Sitis telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan UNESCO telah mengakui batik memiliki program itu. Oleh karena itu, ini kan ada kata ini nih. Ada kata kesimpulan. Tadi sesuai dengan pembelajaran video pembelajaran tadi, jika suatu paragraf diakhiri dengan kesimpulan, oleh karena itu, oleh sebab itu, nah itu berarti paragraf jenis kalimat utamanya atau letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Sampai sini ada yang ditanyakan? Indah, ada yang bertanya, Indah? Enggak sih. Paham, Dah? Paham. Bagaimana menentukan paragraf, Dah? Apa kalimat utama, Dah? Tadi rumusnya apa, Dah? Membaca teks terlebih dahulu. Ya, oke. Terus? Yang kedua, menentukan teks. Ini kan tadi pakai ininya, bacaan teksnya. Menentukan bacaan teks. Terus? 3?
Yang ketiga. Ada yang bisa bantu Indah tadi? Bagaimana cara menentukan kalimat utama dengan rumus apa tadi? A, B, C. Apa Malik? Malik senyum. Awal, belakang. Awal terus? Awal, belakang, campuran. Belakang? Iya, campuran gitu. Indah. Jadi untuk menentukan, mengidentifikasi kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita lihat aja awal, akhir, dan campuran. Awal, belakang, campuran. Biasa disingkat dengan ABC lah untuk lebih mudahnya. Nah, seperti itu. Di sini tadi ada kata oleh karena itu yang menunjukkan kalimat ini adalah kalimat simpulan dari suatu bacaan ini. Di sini berbicara mengenai batik, di mana batik adalah salah satu warisan dunia dari Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO, Badan PBB. Oke, kita lanjut di sini. Ya. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Tadi si ibunya Siti telah berupaya tuh membuat batik, jadi dia salah satu orang yang sudah mempertahankan kemerdekaan kesatuan negara Republik Indonesia. Cara lainnya buat apa Pak? Cara lainnya buat mempertahankan kemerdekaan. Yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, kemudian membina persatuan dan kesatuan, kemudian serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika kita berbicara mengenai cinta tanah air, banyak sekali bentuknya, banyak banget. Kayak yang kemarin ngikut upacara itu juga salah satu bentuk cinta tanah air. Yang di rumahnya kemarin mengibarkan bendera itu juga bentuk cinta tanah air gitu. Yang di rumahnya ada lambang Garuda Pancasila presiden itu juga salah satu bentuk cinta tanah air. Kemudian membina persatuan dan kesatuan itu contohnya apa? Ya kalian di rumah suka membantu tetangga yang kesulitan seumpamanya. Itu juga salah satu bentuk atau sikap atau perilaku untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membina persatuan dan kesatuan. Kemudian apalagi ya? Itu menjaga keamanan lingkungan. Poskampling lah. Poskampling ya itu juga salah satu mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Rela berkorban ya itu mudah jelas. Kemudian, sudahkah perilakumu mencerminkan sikap tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilakunya? Kalian bisa identifikasi itu selama ini. Saya sudah nggak sih? Saya sudah belum sih? Sudah mempraktekkan atau melakukan suatu sikap yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini saya minta kalian menuliskan itu, sikap tersebut, sikap yang sudah kalian lakukan, sudah kalian terapkan, sudah kalian biasakan di rumah sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya share di kolom chat. Nanti kalian isi perilaku apa yang sudah kalian lakukan, upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau lihat nanti, saya akan share screen yang sudah ngisi. Silakan lihat di kolom chat, saya beri waktu 4 menit lah untuk mengisi perilaku yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Kita lihat siapa yang sudah masuk di sini. Saya beri waktu 4 menit lah. Mudah itu, biasa kalian lakukan. Sabrina, sudah Sabrina? Belum, Sir. Ayo, 3 menit lagi. Nabila, sudah Nabila? Anggita, sudah kita? Ya, di sini ada Damar yang sudah ngirim. Wah, luar biasa nih Damar nih. Perilaku nomor 1, cinta tanah air. Dia suka menggunakan produk Indonesia. Wah, luar biasa Damar. Betul, Mar? Saya share screen dulu nih. Ayo, yang lain. Dikerjakan sendiri ya. Jangan mencontek yang saya tampilkan di share screen. Nah, ini dia. Suka dengan produk Indonesia, menjunjung tinggi rasa persatuan, gotong royong, mempererat persatuan. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi nih? Ada April. Tidak membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian saling menghormati antar masyarakat. Ya, memutuskan masalah dengan musyawarah. Betul. Itu salah satu pencerminan sikap membina persatuan dan kesatuan. Kemudian dari Ardiansa, melestarikan budaya Indonesia. Ya, betul. Kemudian mempelajari budaya daerah. Saling menghargai, saling menghormati. Betul. Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Siapa lagi nih? Alvino. Menggunakan produk lokal. Ya. Jadi kalau tetangga Alvino jualan, Alvino harus beli tuh. Indah kan jualan tuh. Alvino harus beli tuh ke tempat Indah karena menggunakan produk lokal. Jadi jajan-jajan yang diproduksi oleh mamanya Indah harus dibeli tuh sama Alvino, katanya menggunakan produk lokal. Mencintai budaya Indonesia. Oke, bagus. Mengikuti upacara. Siapa nih? Anggita. Bangga dengan buatan Indonesia. Mantap. Gibran menggunakan produk Indonesia. Buatan anak sendiri. Menjunjung tinggi persatuan. Good. Memutuskan masalah dengan musyawarah. Mantap nih. Bagus, jawabannya udah mantap nih. Menggunakan penggunaan produk buatan anak bangsa. Ya. Sikap berkorban bagi bangsa dan sikap cinta. Oke, sikap berjuang sampai akhir. Wah, mantap. Berjuang sampai akhir. Good. Udah berapa nih yang masuk? 12. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Alvino, tadi jawab apaan Alvino? Yang mana? Yang cinta tanah air. Yang cinta tanah air ikut melestarikan budaya Indonesia. Oke, bagus. Satu lagi. Menggunakan produk lokal. Membeli produk lokal. Iya, bagus. Membeli produk lokal. Ya berarti daerah Alvino ada produksi apa di situ kan seperti itu.
Umpamanya Damar jualan gorengan, ya berarti Alvino beli seperti itu di tempatnya Damar, kan menggunakan produk lokal. Jangan beli gorengan ke luar negeri seperti itu. Itu berat di ongkos. Bisa ya untuk menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Sebetulnya ini sudah biasa dilakukan oleh kita, tapi kita tidak menyadari itu gitu. Kayak gotong royong, seumpamanya ada teman yang sakit, kita datengin, itu juga salah satu upaya mempertahankan. Hanya saja kan kita tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk evaluasi hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah habis, nanti akan saya kirim di grup WA kelas ya. Jadi nanti kalian isi evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebih ada 5 soal saja yang harus kalian isi berkaitan dengan materi yang tadi di awal sampai akhir tadi, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian untuk evaluasi ini saya tunggu maksimal itu jam 12 siang. Ini linknya nanti akan saya kirim ke grup WA, nanti tinggal diklik aja. Saya tunggu sampai jam 12. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita lihat dulu kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, hak itu sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Kemudian menentukan kalimat utama bisa diidentifikasi dengan rumus ABC di awal, kemudian di belakang, kemudian campuran. Ya, bagus. Itu adalah salah satu rumusan untuk menentukan kalimat utama atau mengidentifikasi kalimat utama. Kemudian kesimpulan pembelajaran terakhir adalah cara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, melestarikan budaya. Jadi seperti kegiatannya Siti dan ibunya mempelajari atau membuat batik. Membina persatuan dan kesatuan. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa oleh kalian. Ada yang gotong royong, ada yang memecahkan masalah dengan musyawarah. Oke. Kemudian cinta tanah air, cinta tanah air. Tadi seperti Alvino bilang menggunakan produk lokal. Memakai batik, nah itu juga salah satu cinta tanah air. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai di kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau anak-anak saya, 6C. Ada pertanyaan? Nabila, Syahrini, ada pertanyaan? Kayaknya kurang semangat nih. Saya minta siapa nih ya? Saya minta Gibran, ada nggak Gibran? Gibran. Gibran masuk nggak Gibran? Ada, masuk Pak. Mana nih Gibran? Ada ini. Ada ini. Oke, Gibran. Ajak teman-temannya yel-yel Cikido dulu lah biar semangat. Dari tadi kayaknya nggak ada semangat-semangatnya nih ikut belajar. Ayo. Itu Pak. Ya, yel-yel Cikido dulu nih. Speakernya diaktifkan dulu. Ini apa? Ya. Dinyalakan dulu dong. Speakernya diaktifkan dulu. Ayo, Muhammad Gibran dipimpin yel-yel Cikido nih. Ya. Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu, Mas selupa udah tahun nggak? Iya Pak. Ini sekolahku 02 kebangsaanku. Ku yakin hari ini pasti maju. Bikini 02. Kami siap untuk maju. Oke, terima kasih anak-anak SIR. Semoga sehat selalu, tetap
patuhi protokol kesehatan di rumah supaya sehat dan terlindung dari virus corona, dan semoga kita bisa ketemu secara offline di kelas untuk belajar lagi. Yuk, untuk kegiatan pembelajaran saya minta Ardiansa dipimpin untuk berdoa. Silakan Ardiansa. Speakernya diaktifin dulu Mas Ardiansa. Teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Bu.